Pernah nggak waktu lagi scroll sosmed nemu postingan yang bilang kalau semua krisis di dunia ini, termasuk pandemi kemarin, itu sebenarnya udah direncanain sama sekelompok elit global? Kalau pernah, selamat. Kamu baru aja nyerempet salah satu teori konspirasi terbesar abad ini, The Great Reset. Setiap tahun di kota Davos, Swiss, orang-orang kaya, pemimpin negara, hingga CEO perusahaan raksasa kumpul buat ngobrolin nasib dunia. Perkumpulan ini dinamain World Economic Forum. Organisasi ini awalnya bernama European Management Forum yang didirikan oleh Klaus Schwab pada tahun 1971, lalu berubah nama jadi WEF di tahun 1987. Di tahun 2020, dia nerbitin buku yang judulnya aja udah provokatif. Dan dari sinilah ceritanya pecah jadi dua. Di satu sisi, banyak yang percaya kalau pandemi itu bukan kejadian alami, tapi keadaan yang sengaja diciptakan. Tujuannya, biar sistem dunia yang sekarang bisa dibilang hancur, itu bisa dibangun ulang sesuai agenda para elit. Tapi di sisi lain, menurut WEF, The Great Reset sendiri adalah inisiatif buat membangun ulang fondasi ekonomi dan sosial kita yang udah dihajar pandemi. Mereka ngomongin soal menciptakan dunia yang lebih adil, lebih hijau, dan lebih tangguh dengan istilah Build Back Better. Lalu muncul pertanyaan, gimana cara mereka membangun ulang dunia? Salah satu prediksi WEF yang menarik disoroti adalah pernyataan, pada tahun 2030 kamu tidak akan memiliki apa-apa dan kamu akan bahagia. Apapun yang kamu butuhkan akan kamu sewa. Ini yang disebut ekonomi sewa atau subscription economy. Sebenarnya kita udah ngejalanin ini. Kita sewa rumah, nonton di Netflix, dengerin musik di Spotify, sampai pesan ojek online dengan mudah. Semuanya tanpa harus memilikinya. Biar adil, mari kita lihat sisi positifnya. Sistem sewa ini bisa jadi solusi ramah lingkungan karena kita nggak perlu produksi barang buat semua orang. Menyewa juga lebih ekonomis karena nggak perlu beli apapun buat memenuhi kebutuhan. Tapi ini sisi ngerinya. Kalau kita nggak punya aset sama sekali, kayak nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, dan kebutuhan lainnya, artinya kita jadi sepenuhnya bergantung sama korporasi raksasa yang menyediain layanan itu. Alhasil, kita cuma jadi konsumen permanen di dunia ini. Nah, masalah ketergantungan ini nyambung sama pemikiran para filsuf modern. Kalau kata Francis Fukuyama, kekuasaan di masa depan itu bukan lagi di tangan negara, tapi pindah ke aliansi korporasi global yang mengontrol semua layanan ini. Dan yang lebih dalam lagi, di dunia serba sewa dan digital ini, aset paling berharga itu bukan lagi barang, tapi data pribadi kita. Setiap klik, setiap tontonan, setiap perjalanan kita, semuanya terekam. Sejarawan Yuval Noah Harari juga pernah bilang kalau data bisa jadi alat kontrol paling kuat yang pernah ada. Jadi, The Great Reset ini solusi brilian atau agenda tersembunyi? Di satu sisi, ada visi keren dari WEF tentang dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, ada ketakutan nyata soal hilangnya kepemilikan dan kebebasan kita di bawah kendali segelintir elit teknologi. Kenyataannya mungkin ada di antara keduanya. Tapi yang jelas, pandemi kemarin emang jadi unsur yang mempercepat perubahan dalam cara kita hidup dan bekerja. Mungkin The Great Reset ini bukan konspirasi besar, tapi jadi kenyataan buat perubahan yang gak bisa kita hindarin lagi. Pernyataannya sekarang kembali ke kita. Di tengah perubahan ini, siapa yang paling diuntungkan dan masa depan seperti apa yang sebenarnya kita inginkan? Sampai ketemu di video selanjutnya, biar makin tahu bareng Alternativa Project.